sekalian bahwa mungkin ini Pak Tommy ya, kita akan coba sedikit Iya, ya, boleh. mungkin agak sedikit geser walaupun ada perubahan-perubahan tapi ya pasti kurang lebih masih sama. Jadi kalau Benar. kita perhatikan ada yang namanya pergerakan indeks gitu ya. Nah, ini adalah CFD-nya dari Wall Street sendiri. Jadi kalau di Amerika itu ada beberapa indeks-indeks yang menjadi barometer, mulai dari Dow Jones Industrial Average, Nasdaq, tapi kalau Nasdaq itu biasanya lebih dikenal sebagai indeks teknologi karena semua tech company itu ada di sana gitu ya. Nah, jadi dan Standard & Poor's 500 gitu. Ya Russell juga ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka apa yang kelihatan sih dari gambar ini? Ya semua orang pasti ngelihat bahwa ini turun. Nah, kalau dalam keadaan turun seperti ini, orang akan tanya, Ryan kalau dalam keadaan turun kayak gini, ada peluang apa? Ya, ada banyak peluang gitu. Tapi saya mau coba kasih 2 kata kunci pertama. Bila Anda adalah orang yang tidak suka menunggu dengan masa penantian tidak berujung, seperti lagunya almarhum Glenn Fredly, maka better dalam kondisi yang sedang turun seperti ini, jangan dengan mengambil pilihan buy. Kenapa? Karena kalau kita buy dan ternyata bayangkan saja kita baru di sini dan kita buy, dan ternyata waktu kita tidak mau trading dengan waktu yang cukup pendek ya. Sebenarnya kalau kita mau trading dengan waktu cukup pendek ya kita cuma tinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini kan 24 hour ya. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, ini sudah dekat-dekat sini, sudah partial sell, itu dapat sih. Tapi kadang-kadang orang nggak mau juga gitu ya. Mungkin karena masalahnya adalah dia ngerasa untungnya kurang gede gitu, maka dia cenderung menahan dengan buy. Itu makanya bayangan kalau ini buy, di sini turun lagi, di sini turun lagi, maka akhirnya jadi bye-bye. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, tapi kalau kita mau melakukan trading, short term trade, maka stick saja bahwa yang namanya downtrend itu sebenarnya lebih aman mengambil sell. Jadi, ambil atasnya dan di sell. Sehingga kalau salah itu boleh dibilang arusnya lagi ngebantu Anda. Jadi boleh dibilang memang dalam keadaan saat ini berada di bibir downtrend ya. Jadi kalau ini turun lagi dan mungkin akan turun kalau ternyata suku bunganya kembali digenjot naik lagi dan signifikan, dan pasti nanti resesi kan gitu, nanti belakangan ya. Ini akan tambah parah. Logika apa sih Ryan, kenapa Wall Street itu turun sih? Kenapa kalau suku bunga naik, kenapa yang namanya nggak naik juga yang namanya pasar modalnya? Logika sederhananya begini ya. Kalau kita beli saham, kita beli indeks, kita beli derivatifnya, itu sekejap mata kita bisa keluar. Ya artinya adalah kalau ada bahasa keren, money is fungible, artinya mengalir ke tempat yang menyenangkan. Nah, berarti ketika suku bunga naik, menyenangkan nggak? Menyenangkan dong, bagi yang melakukan penempatan. Ya artinya adalah orang melihat, aduh kok lagi turun kayaknya nggak enak banget ya ngeliat chartnya ya. Ya udahlah, saya juga daripada pakai uang bank, ada banyak juga loh yang melakukan transaksi bukan pakai duitnya sendiri, dan itu bukan kaidah investasi. Kalau trading sih ya silakan ya, setiap orang punya hak untuk melakukan, dan juga dalam derivatif toh kita pasti margin toh. Ya, berarti dia bilang aduh daripada saya repot, saya udahlah, saya cabut semua portofolio saya pergi ke yang namanya suku bunga, saya tabung, saya masukin ke bank, saya belilah surat utang dan lain sebagainya gitu ya, baru diterbitkan. Secara otomatis kan dia jadi uangnya keluar. Nah, dana yang keluar inilah yang menyebabkan dari marketnya turun, pasar modalnya turun gitu. Jadi kalau ini suku bunga dinaikin ya siap-siap pasti akan ada kontraksi lagi gitu. Tapi dia kalau kontraksi itu pasti ada swing uptrend kok, tapi minor ya, swingnya kecil ya. Kalau yang swing begini kan kecil banget ya. Kita kan pasti berharap bisa nyampe sini dong, ya kan? Nah ini kita nggak nyampe. Nah ini kan kita mesti lihat, oh ternyata ada resisten, nah saya harus jual sebagian terlebih dahulu. Kita harus bermain dengan keadaan seperti itu. Nah 2022 suka nggak suka Amerika itu quote unquote berulah Bapak Ibu. Kenapa? Karena interest rate yang ada di Amerika, di mana pada hari ini di prolog awal saya sudah katakan bahwa kalau komoditinya masih menggunakan US dollar, maka US dollar pergi kemana? Terjadi sesuatu akan kenaikan suku bunganya, pasti akan mempengaruhi banyak. Orang akan bilang begini, ya sudahlah kalau gitu saya parkir duitnya dulu di tabungannya US dollar, ya kan? Nanti saya buat beli minyaknya,
Kalau sudah saya perlu minyaknya, baru saya akan beli minyaknya pada 2 bulan ke depan. Tapi dia parkir di US dollar. Nah itu kan secara otomatis kan akan juga merasa yang merasakan keuntungan dari suku bunga yang naik kan. Dan itu ada banyak orang yang juga akan berpikir seperti itu kan. Ini jangan kita ngomongnya belinya 2 liter ya Bapak Ibu ya. Yang namanya transaksi begini bukan transaksi 3 liter atau sengisi mobil 350 liter gitu. Ini ngomongnya barrelnya udah berapaan juta barrel gitu ya. Jadi sedikit saja bergerak itu matters gitu ya. Sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau ditanya masalah ulahnya apa, ya ulahnya ini dinaikkan terus-menerus. Kenapa dinaikkan terus-menerus? Akibat inflasi gitu. Nah, inflasi ini sekali lagi hati-hati ya. Inflasi yang akhir-akhir terjadi itu bukan diakibatkan orang banyak beli barang akhirnya harganya naik. Tapi karena teori kelangkaan, barangnya langka, orang akan berani bayar lebih mahal dong. Ini barang cuma tinggal satu di dunia. Anda mau bayar berapa? Ini tanda tangannya Mike Tyson misalnya. Ada ujungnya ada codetnya karena dijab sama Mike Tyson, jadi retak. Orang yang suka dengan Mike Tyson akan berani bayar berapapun juga. Dan saya yang punya barang cuma satu, saya akan bidding dong. Siapa? Kamu $1 juta. Kamu berapa? $5 juta. Ya udah kalau gitu kamu sini. Menyebabkan harga naik, betul nggak? Kenapa harga naik? Karena teori kelangkaan. Jadi nggak selalu karena besarnya permintaan seperti itu. Nah, perang energi jadi mahal di sini ya. Kenapa ya? Karena pertama juga ada satu kubu-kubuan lah. Oh, kamu kalau ngefriend sama dia, kamu nggak bisa ambil barang sama saya. Kalau kamu ngefriend sama dia, ya kamu nggak bisa, saya putus kontraknya. Kalau kamu ngefriend sama dia, harga saya mahalin. Kan bisa begitu tuh. Iya kan? Nah, jadi posisinya itu kita terjadi suatu dinamika baru ya. Dari yang namanya COVID-19 berubah jadi temanya jadi bergeser akibat setelah COVID gitu. Akibat setelah COVID ya pertama juga sudah duluan inflasi. Kenapa? Misalnya contohnya kayak Turki gitu ya. Turki inflasi. Oh karena energi ya Pak? Enggak juga dan iya juga. Kenapa? Karena logika pertama saya bilang Turki kenapa inflasi? Karena dia membuka diri dari blokirnya COVID. Semua kan yang udah rada kepengen buang duit nih karena pusing palanya di COVID di rumah terus. Wah Turki, wah saya kepengen loh. Apalagi ngelihat Reza Rahardian gitu kan, yang di filmnya apa judulnya? Gue juga nggak tahu tuh, lupa gitu ya. Yang istrinya ngamuk-ngamuk gitu kan, itu semua pengen lihat di situ apa namanya, Kapadokia ya kalau nggak salah ya. Saya belum pernah ke Turki, jadi mohon maaf kalau vocabulary Turki saya rada-rada masih belum oke gitu ya. Jadi yang terjadi kayak gitu. Ketika orang pergi ke sana, kalau Turki itu beneran pertama kali karena permintaan tinggi duluan. Jadi nggak serta-merta semua kejadian inflasi kita mau pukul rata akan sangat nggak pas gitu, nggak pas kejadiannya. Loh Pak, Eropa kenapa Pak? Iya, ya tahu dong. Tetangganya lagi gelut, berantem gitu kan. Berarti kan ada siapa teman siapa dong, ya kan? Dan jangan lupa kenapa inflasi hari ini karena musimnya mulai dingin, energi di sana jadi uncertainty kan, ketidakpastian itu pasti harganya kan tergoreng naik gitu. Jadi ada banyak hal yang menarik di sini. Jadi ya sayangnya resepnya ya cuma satu gitu. Pada saat ini resepnya adalah inflasi diselesaikan dengan suku bunga. Ya kenapa bisa begitu ya? Karena memang konsepnya adalah teori uang beredarnya mau dipepatkan, disedikitkan agar dia bisa kembali turun gitu, mau menekan. Tapi kan kalau lagi langka di Inggris aja, kata teman saya itu sudah dalam kondisi yang cukup genting gitu ya. Satu-satunya resep dengan dinaikkan suku bunga bukannya orangnya juga jadi pada tambah sulit juga. Nah, itu akan ada trade off di sana ya. Jadi setiap daerah akan menjadi case by case. So, tetap aja masalah utamanya karena yang berani nabuh genderang perang pertama Amerika duluan. Coba sekarang Anda perhatikan nggak Indonesia? Ya, ini kalau sama saya begitu ya. Slide-nya satu ngomongnya bisa 2 jam gitu ya. Cuma Anda perhatikan di Indonesia kemarin 2 kali berturut-turut rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, dia naikkan suku bunga. 2 kali loh, setelah ditahan berbulan-bulan lamanya. Hampir seperti Bang Toib kah? Enggak sih. Kalau Bang Toib lebih sadis, dia 2 tahun gitu ya. Enggak pulang-pulang. Maka ini 2 periode naik langsung, itu respon. Loh, right? Ngapain harus direspon? Kalau tidak direspon, Indonesia tidak merespon, ada bahayanya banyak. 1, terbukti dolar makin mahal. Betul? Kenapa dolar makin mahal? Berarti ada yang namanya uang keluar semakin banyak.
Iya dong, yang tukerin rupiahnya beli dolar, berarti kan demand dolar naik ya, akhirnya kan jadi naik ya. Jangan diomong, saya punya data, jangan diomong sebelum tahun 1998, 9698. Kalau saat itu enak, yang ngeliat dolar tuh kayaknya stay aja. Itu karena dilakukan yang namanya di-interrupt gitu, ditahan untuk tidak naik gitu. Sehingga intervensi lah, dalam bahasa keuangannya intervensi. Kalau dalam bahasa main game interrupt gitu ya. Oh, dalam bahasa DPR interrupt gitu. Jadi yang terjadi itu kan ketika kita kursnya floating ya, akan terjadi sesuatu yang akan saling bereaksi satu dengan yang lain. Itu kata kunci kedua.